Bab 424 bersalah karena asosiasi. Gadis itu sangat impulsif. Kali ini kita harus menghadapi konsekuensi yang serius. Wu Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Tuan Jiu, mengapa Anda masih membela dinasti? Bahkan jika Little Yu tidak melukai putra mahkota, situasi yang kita hadapi saat ini tetap tidak dapat dihindari. Kaisar Kekaisaran ingin menyingkirkan Anda, dan karena putra mahkota tidak dapat memperoleh Yan Chenyu, dia pasti akan tergila-gila karenanya. Kaisar ke-7, klan Sangguan, dan Sekte Pedang Myriad bertekad untuk membunuh Jiang Chen. Pada akhirnya, tidak seorang pun dari kita yang dapat lolos dari rencana jahat mereka. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, bahkan jika Yan Chenyu membunuh putra mahkota secara langsung, konsekuensinya akan tetap sama, dan ini semua ada dalam prediksi Jiang Chen. Satu-satunya hal yang berbeda adalah mereka datang jauh lebih cepat dari yang diharapkannya. Xuan Ye berkata setelah menghela napas panjang. Meskipun dia bagian dari dinasti Martial Saint, dia tidak bekerja langsung di bawah dinasti itu sendiri. Dia hanya akan mengikuti Wu Jiu sepanjang hidupnya. Karena Kaisar Kekaisaran akan melawan Wu Jiu, kesan Xuan Ye terhadap dinasti Martial Saint telah tenggelam ke dasar. Wu Jiu, jangan buang-buang waktu kita, cepat serahkan semua yang terkait dengan acara ini. Termasuk putramu, Wu Lang. Dia harus mengikuti kita ke istana Martial Saint dan menerima hukuman dari Kaisar Kekaisaran. Kaisar ke-10 berkata dengan suara nyaring. Mereka semua sudah pergi. Akulah satu-satunya orang yang kau cari yang masih tinggal di istana bela diri. Wu Jiu berkata, tidak menunjukkan tanda-tanda takut pada situasi di wajahnya. Apa? Mereka kabur. Kaisar ketiga yang belum mengatakan apapun tiba-tiba memarahi. Carilah mereka di setiap sudut istana bela diri. Jika mereka melawan, bunuh mereka di tempat. Kaisar ke-7 mendengus dingin. Tepat setelah dia selesai berbicara, Sangguan Seng, Tiangang Yi dan yang lainnya segera mulai terbang menuju istana bela diri. Beberapa kaisar juga mulai mencari orang yang mereka cari. Mereka tidak mempercayai Wu Jiu. Melihat situasi tersebut, Wu Jiu tiba-tiba merasa bahwa Yan Chenyu telah membuat keputusan yang bijaksana hari ini. Tindakannya memberi Han Yan dan yang lainnya cukup waktu untuk melarikan diri dari tempat ini. Jika dia tidak melakukan itu, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Wajah Wu Jiu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Han Yan dan yang lainnya, mereka pasti sudah menemukan tempat persembunyian di mana tidak seorang pun dapat menemukan mereka. Orang-orang yang mencari mereka di istana bela diri hanya membuang-buang waktu mereka. Tidak butuh waktu lama bagi para prajurit jiwa tempur akhir ini untuk mencari setiap inci istana bela diri. Ketika mereka kembali, orang dapat dengan mudah mengetahui dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak menemukan apapun. Mereka sudah kabur dari sini. Kata Sangguan Seng. Benua ini dikuasai oleh dinasti Martial Saint, tidak mungkin mereka bisa lari dari kita. Ayo pergi, kita akan bawa Wu Jiu kembali untuk saat ini. Kaisar ketiga mendengus dingin. Ia kemudian mulai terbang menuju istana Martial Saint bersama seluruh anak buahnya, begitu pula Wu Jiu dan Xuan Ye yang mengikutinya. Ya Tuhan, apakah kalian mendengarnya? Putra mahkota telah dikebiri oleh Yan Chenyu. Apakah ini nyata? Kaisar pernah menyebutkan hal itu, jadi aku yakin itu benar-benar terjadi. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yan Chenyu yang tampak lemah dan lembut itu ternyata adalah gadis yang begitu galak. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia melakukannya? Putra mahkota adalah komandan pengawal emas, dan dia adalah seorang prajurit jiwa tempur akhir. Dengan kekuatan Yan Chenyu, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, aku tidak dapat melihat bagaimana dia bisa melakukannya. Ini benar-benar aneh. Kepala istana sudah tamat. Sesuatu yang sangat serius telah terjadi pada putra mahkota, aku yakin Kaisar Kekaisaran sedang marah sekarang. Semua orang yang berhubungan dengan Jiang Chen akan terseret dalam masalah ini juga. Ini terlalu menakutkan, aku beruntung tidak berteman dengan mereka. Istana Santo bela diri. Ketika Wu Jiu dibawa ke istana, putra mahkota sudah terbangun dan duduk di kursi rotan. Meskipun ia masih tampak kesakitan, ia sudah pulih sepenuhnya. Putra mahkota adalah seorang pejuang jiwa tempur akhir, dan meskipun ia sekarang telah menjadi kasim, kemampuannya untuk pulih masih belum sebanding dengan orang-orang biasa. Alasan utama mengapa ia pingsan sebelumnya adalah karena ia merasa terhina. Bahkan pada saat itu, putra mahkota masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dikebiri. Setiap kali ia merasakan sakit yang berasal dari selangkangannya, ia akan langsung meraung marah lalu menggertakkan giginya karena marah dan kedua matanya memerah. Ketika ia melihat Wu Jiu, ia merasakan keinginan yang kuat untuk melompat maju dan menggigitnya. Melihat kondisi putra mahkota yang menyedihkan, bahkan Wu Jiu pun tak kuasa menahan rasa sakit. Tak ada pria yang sanggup menahan luka seperti ini, apalagi putra mahkota. Kaisar Kekaisaran, kami telah membawa Wu Jiu ke sini, tetapi yang lainnya telah melarikan diri. Kata Kaisar ketiga.
Kaisar Kekaisaran, aku yakin Wu Jiu sudah merencanakan semua ini sejak lama, itulah sebabnya mereka punya waktu untuk melarikan diri. Kaisar ketujuh berkata dengan cara yang kejam. Kalian semua harus pergi mencari jalan Yan Chenyu itu untukku. Aku ingin mengulitinya saat dia masih hidup. Putra mahkota sangat gelisah. Tanpa disadari, suaranya menjadi tajam dan melengking, tidak seperti pria pada umumnya. Seolah merasakan perubahan suaranya, putra mahkota mulai gemetar. Ini adalah penghinaan terbesar yang dapat diderita seorang pria. Jiu tua, kau mengecewakanku. Kaisar Kekaisaran menoleh ke Wu Jiu dan berkata dengan suara dingin dan menakutkan. Apa rencana Kaisar Kekaisaran untukku? Wu Jiu bertanya. Kau telah melanggar dekret kekaisaran dan bersekongkol dengan musuh-musuh kita untuk menyakiti putra mahkota. Setiap kejahatan ini adalah pelanggaran berat. Namun, aku tidak akan membunuhmu sekarang, aku akan memenjarakanmu di penjara surgawi dan memfokuskan waktuku pada orang-orang terkutuk itu. Kata Kaisar Kekaisaran. Di penjara surgawi tampak seperti hal yang biasa saja, tetapi Wu Jiu dapat dengan jelas melihat niat membunuh di mata Kaisar Kekaisaran. Dia tahu bahwa Kaisar Kekaisaran akan membunuhnya cepat atau lambat. Terbitkan surat perintah penangkapan, temukan Yan Chenyu dan teman-temannya. Siapapun yang memiliki hubungan dengannya akan dibantai semua anggota keluarganya, tidak ada yang selamat. Kata demi kata, Kaisar Kekaisaran menyampaikan perintahnya. Kata-katanya segera menyebabkan ekspresi Wu Jiu dan Xuan Ye berubah drastis. Mereka tidak pernah mengira Kaisar Kekaisaran akan mendekati masalah ini dengan cara yang begitu kejam. Kaisar Kekaisaran, akulah yang melakukan semua ini. Jika kau ingin membunuh seseorang, tolong bunuh aku sekarang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Wu Jiu buru-buru berkata, ini bukan lelucon. Terlalu banyak orang tak berdosa akan mati karena perintah ini. Siapapun yang berhubungan dengan Yan Chenyu, Jiang Chen, dan yang lainnya akan dibunuh. Hukuman tidak hanya ditujukan kepada mereka, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga mereka. Jika perintah ini benar-benar diturunkan, Sekte Hitam akan menjadi yang pertama menghadapi bencana ini. Bahkan keluarga Jiang dan keluarga Yan di sisi lain Gunung Origin, serta semua yang terkait dengan mereka akan terseret ke dalam masalah ini. Yang lebih parah lagi, orang kepercayaan Yu Zihan, Guan Yiyun, dan yang lainnya juga akan terlibat dalam hal ini. Ini adalah perintah yang sangat serius. Terlalu banyak orang yang tidak bersalah akan terseret dalam masalah ini, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Kau akan segera menghadapi kematianmu. Kaisar Kekaisaran melotot ke arah Wu Jiu dan berkata. Setelah itu, dia menoleh ke yang lain yang berdiri di dalam istana, Old Third, Old Fourth, Old Seven, Old Ten, Sangguan Seng, Tiangang Yi, aku akan membiarkan kalian semua menangani masalah ini. Aku ingin anggota keluarga dari semua yang terkait dengan insiden ini mati, aku tidak ingin ada yang selamat. Kaisar Kekaisaran tidak pernah semarah ini sebelumnya. Bahkan Yan Chenyu tidak menyangka hal ini akan terjadi, pengebiriannya terhadap putra mahkota membawa konsekuensi yang sangat serius. Wu Jiu dan Xuan Ye terhuyung-huyung dan merasa pusing. Sekarang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Dengan keputusan kekaisaran yang diturunkan oleh Kaisar Kekaisaran, banyak nyawa tak berdosa akan dikorbankan, dan darah akan mengalir seperti sungai. Sungguh sulit membayangkan bagaimana reaksi Jiang Chen ketika dia kembali dan mengetahui hal ini. Dimengerti, Kaisar Kekaisaran. Para kaisar menerima perintah itu sambil menangkupkan tangan mereka ke arah Kaisar Kekaisaran. Kaisar Kekaisaran, saya rasa ini bukan keputusan yang tepat. Kata Tiangang Yi. Hah. Kaisar Kekaisaran mengerutkan kening. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini, jadi keraguan Tiangang Yi tentang keputusannya membuatnya marah. Jangan marah, Kaisar Kekaisaran. Yan Chenyu telah melakukan kejahatan yang mengerikan, dan dia harus menghadapi hukuman yang telah Anda umumkan. Namun, Kaisar Kekaisaran, Anda telah melupakan satu orang, Jiang Chen. Tanpa menunda, Tiangang Yi segera menjelaskannya. Jiang Chen. Mata Kaisar Kekaisaran bergetar. Baru sekarang dia akhirnya mengingat pemuda ajaib itu. Benar sekali, Jiang Chen. Orang itu punya potensi yang luar biasa, dan aku belum pernah bertemu orang seperti dia seumur hidupku. Semua orang yang akan kita bunuh itu ada hubungannya dengan dia. Sekarang, Jiang Chen tidak bisa ditemukan. Menurutku, kita harus menunda hukuman untuk sementara dan menahan semua orang itu. Kita akan menggunakan mereka untuk memancing Jiang Chen keluar dari persembunyian dan tidak membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Jika kita membunuh mereka semua sekaligus, Jiang Chen pasti akan sangat marah. Jika dia bersembunyi di suatu tempat selama beberapa tahun dan kembali untuk membalas dendam setelah dia memperoleh kultivasi yang hebat, mungkin dia akan membawa malapetaka bagi seluruh dinasti martial Shen. Sangguan Seng menambahkan, yang paling dikhawatirkan orang-orang ini tentu saja Jiang Chen. Kata-kata Sangguan Seng dan Tiangang Yi membuat Wu Jiu menghela napas lega. Selama mereka tidak membunuh semua orang sekarang, masih ada peluang untuk menyelamatkan orang-orang ini begitu Jiang Chen kembali.
Dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Mu Jiu sangat percaya pada Jiang Chen. Adik laki-lakinya ini mampu menciptakan banyak keajaiban, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia capai. Jika Jiang Chen ada di sini, dia tidak akan membiarkan tragedi seperti itu terjadi. Kaisar Kekaisaran mengernyitkan alisnya. Jika itu orang lain, dia bahkan tidak akan berpikir dua kali. Namun, karena orang itu adalah Jiang Chen, dia pasti harus mempertimbangkannya. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa hebatnya Jiang Chen. Hanya dengan kultivasi inti ilahi, Jiang Chen telah mampu menyegel retakan dimensi. Dia tidak mengenal orang lain selain Jiang Chen yang mampu melakukan hal seperti itu. Seorang pemuda berusia 17 tahun di alam inti ilahi puncak dengan kekuatan tempur untuk membunuh para jenius jiwa tempur menengah, bakat semacam ini, bahkan Kaisar Kekaisaran jauh dari mampu dibandingkan dengannya ketika dia berada di usia yang sama. Jika ia harus menyingkirkan seorang jenius seperti ini, ia harus melakukannya sedini mungkin. Oleh karena itu, kata-kata Tiangang Yi dan Sangguan Seng masuk akal baginya. Jika mereka membunuh semua orang sekarang, Jiang Chen pasti akan bersembunyi dan kembali setelah beberapa tahun ketika ia telah memperoleh kultivasi yang hebat. Pada saat itu, mungkin tidak ada seorang pun di dinasti Martial Saint yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan jenius abnormal itu, dan ia mungkin benar-benar membawa malapetaka bagi dinasti Martial Saint. Asal mereka tidak membunuh orang-orang yang penting baginya, Jiang Chen pasti akan menunjukkan dirinya setelah mengetahui hal ini, dan kemudian mereka akan dapat mengalahkannya dan melenyapkan potensi ancaman besar di masa depan. Kaisar Kekaisaran, apa yang dikatakan Kepala Klan Sangguan dan Kepala Sekte Tiangang benar. Kita perlu berpikir dua kali sebelum bertindak bahwa Jiang Chen adalah ancaman nyata bagi kita. Kata Kaisar Ketujuh. Jika memang begitu, lakukan saja apa yang kau sarankan. Tahan semua orang yang terkait dengan ini, dan sebarkan berita untuk memancing Jiang Chen keluar. Setelah berpikir beberapa saat, Kaisar Kekaisaran akhirnya mengambil keputusan. Temukan wanita jalang Yan Cheng itu dan berikan dia padaku. Anjing terkutuk itu juga. Putra mahkota berteriak marah. Setiap kali dia mengingat anjing sialan itu, dia merasa seperti akan menjadi gila.